Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Dinda Yudi Puspaningrum, mahasiswa Pendidikan Biologi UMM angkatan tahun 2017. Bagaimana kabarnya kalian semua? Saya harap semuanya sehat selalu ya. Jadi sebelum mulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini adalah keanekaragaman hayati pada makhluk hidup. Sebelumnya kita simak dulu tujuan pembelajarannya ya. Jadi dengan pembelajaran daring menggunakan aplikasi Google Meet, Google Classroom, dan WhatsApp Group, peserta didik dapat berpikir kritis dan kreatif dalam menganalisis dan menyajikan data hasil observasi tingkat keanekaragaman hayati, serta upaya-upaya yang dapat diberikan dalam pelestariannya dengan kemampuan rasa ingin tahu dan keaktifan dalam proses tanya jawab, tanggung jawab, dan mampu menghargai pendapat orang lain. Kita masuk ke pengertian dan jenis-jenis keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau disebut juga dengan biodiversitas merupakan berbagai macam variasi bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat lain yang terlihat pada makhluk hidup di berbagai kawasan di muka bumi ini, baik di daratan, lautan, maupun tempat lainnya. Nah, biasanya faktor keanekaragaman hayati ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor genetik atau keturunan dan faktor lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke tingkat keanekaragaman hayati. Tingkat yang pertama adalah keanekaragaman hayati tingkat gen, yaitu merupakan keanekaragaman individu dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Jadi setiap makhluk hidup itu memiliki gen yang berisi benang-benang kromosom atau pembawa sifat yang sama, namun susunannya berbeda. Nah, perbedaan inilah yang membuat setiap jenis makhluk hidup itu memiliki tampilan yang berbeda, sehingga menimbulkan keanekaragaman. Jadi contoh yang paling nampak terlihat itu adalah warna kulit pada tubuh manusia. Kemudian adanya perbedaan warna pada bunga mawar, dan adanya perbedaan bentuk pada jengger ayam. Tingkatan yang kedua adalah keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Merupakan keanekaragaman yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama. Nah, jika sebelumnya keanekaragaman gen itu terdapat dalam satu spesies, yang ini spesiesnya berbeda, namun genus atau familinya itu sama. Jadi contohnya itu ada harimau, singa, kucing, dan citah yang masih dalam satu famili, yaitu famili Felidae. Contoh lainnya itu ada kentang, tomat, dan terong yang masuk ke dalam satu genus yang sama, yaitu genus Solanum. Kemudian tingkatan yang ketiga ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Jadi keanekaragaman ini terjadi akibat adanya perbedaan letak geografis. Perbedaan letak geografis ini mengakibatkan terjadinya perbedaan iklim yang nantinya akan berpengaruh terhadap jenis-jenis tumbuhan dan makhluk dan hewan yang ada di lingkungan tersebut. Jadi contohnya ada gurun, padang rumput, taiga, hutan hujan tropis, hutan gugur, dan tundra. Kita masuk ke persebaran keanekaragaman hayati. Yang pertama, persebaran flora di Indonesia. Jadi flora di Indonesia itu termasuk ke dalam kawasan Malaysiana. Malaysiana sendiri merupakan wilayah biogeografis yang berada di sekitar garis khatulistiwa di Asia Tenggara, meliputi Malaysia, Indonesia, Filipina, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Ciri dari kawasan ini adalah memiliki iklim tropis dan curah hujan yang relatif tinggi. Jadi contohnya ada Rafflesia arnoldi, pohon durian, kayu meranti, kantong semar, dan masih banyak lainnya. Kemudian ada persebaran fauna di Indonesia. Jadi dua orang ilmuwan, Alfred Wallace dan Alfred Weber, itu membagi wilayah persebaran Indonesia ke dalam 3 daerah, yakni daerah bagian barat atau daerah oriental, daerah bagian timur atau daerah Australian,
dan daerah peralihan antara wilayah oriental dan wilayah Australia. Daerah oriental atau Indonesia bagian barat itu meliputi Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Ciri dari daerah ini adalah banyak mamalia berukuran besar, terdapat berbagai jenis kera, terdapat burung-burung berwarna kurang menarik tetapi bersuara merdu, dan terdapat berbagai jenis ikan air tawar. Contohnya ada orang utan, harimau Sumatera, dan jalak Bali. Yang kedua, daerah Australian, meliputi Papua dan pulau-pulau di sekitarnya. Ciri dari daerah ini adalah terdapat mamalia berukuran kecil, banyak hewan berkantong, tidak terdapat spesies kera, dan burung berwarna-warni namun bersuara kurang merdu. Contoh dari tipe daerah Australian ini adalah kuskus, kanguru pohon, dan cendrawasih. Selanjutnya daerah peralihan. Daerah peralihan meliputi daerah Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Ciri dari daerah peralihan ini adalah adanya hewan-hewan endemik atau hewan yang hanya ada di pulau tersebut. Contohnya seperti anoa dan burung maleo yang terdapat di Pulau Sulawesi dan komodo yang terdapat di Nusa Tenggara Timur. Nah, manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama sebagai sumber plasma nutfah. Plasma nutfah ini maksudnya adalah gen. Jadi maksudnya tuh manusia dapat memanfaatkan keanekaragaman hayati sebagai bahan baku dalam menciptakan tumbuhan atau hewan jenis unggul baru. Kemudian manfaat yang kedua sebagai sumber pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Selanjutnya dapat mempertahankan keberlanjutan ekosistem. Kemudian dapat sebagai lahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, dapat sebagai sumber pendapatan atau devisa, dan dapat sebagai tempat rekreasi. Oke, selanjutnya ada pengaruh aktivitas manusia terhadap keanekaragaman hayati. Jadi ada dua sifat, yakni sifatnya yang dapat menurunkan keanekaragaman hayati dan ada sifat yang dapat menaikkan keanekaragaman hayati. Nah, aktivitas yang menurunkan keanekaragaman itu seperti pembukaan hutan, perburuan liar, industrialisasi, penggunaan bahan kimia, dan pencemaran lingkungan. Sedangkan aktivitas yang sifatnya dapat menaikkan keanekaragaman itu ada pemulihan atau budidaya, reboisasi, pembuatan taman-taman kota, pelestarian plasma nutfah secara in situ dan ex situ, dan penerapan sistem tebang pilih dan tanam kembali. Nah, adapun upaya-upaya pelestarian keanekaragaman hayati itu ada dua, yakni upaya in situ dan upaya ex situ. Upaya in situ ini maksudnya adalah bentuk perlindungannya adalah dengan cara tetap di habitat aslinya. Nah, jika dipindahkan, maka itu akan berbahaya kepada organisme tersebut. Contohnya ada cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman laut. Sedangkan upaya ex situ itu bentuk perlindungannya dengan cara memindahkan organisme ke tempat lainnya yang lingkungannya sudah dibuat mirip seperti habitat aslinya dan cocok dengan kehidupannya. Contohnya itu seperti kebun raya, hutan nasional, hutan produksi, kebun binatang, dan tambu lampot atau tanaman budidaya dalam pot. Ya, jadi kesimpulan dari pembelajaran ini adalah pertama, tingkat keanekaragaman hayati itu terdiri dari 3 tingkatan, yaitu tingkat keanekaragaman gen, tingkat keanekaragaman jenis, dan tingkat keanekaragaman ekosistem. Manfaatnya itu banyak sekali, bisa sebagai kebutuhan akan sandang, pangan, papan, dan dapat mempertahankan keberlanjutan ekosistem. Nah, upaya pelestarian keanekaragaman hayati itu dapat dilakukan secara in situ maupun ex situ. Ya, itu saja materi kita hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.